Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu kusahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu kusahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat,
baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersuka cita bersama saudara. Sebab Tuhan Yesus baik, katakan amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari lebih lagi saudara, katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, Yesus kau baik, haleluya. Woo!
Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kasih setiamu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang ku rasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Tapi mau terus memuji, menyembah Engkau Tuhan, sebagai tanda syukur kami kepadamu. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Haleluya. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku
persembahkan. Oh, mari sembah Dia, Yesus Rajaku. Haleluya. Kita dapat balas kebaikan-Mu Tuhan, tapi biarlah penyembahan kami ini menyukakan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara terus naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau baik, kasih setia-Mu Tuhan untuk selamanya. Oh, mari berbahasa roh bersama saudara. Terus menyembah Tuhan, sebab kasih setianya besar, sebab kasih setianya besar. Dimanapun engkau berada hari-hari ini, saat-saat ini, mari ambil keputusan untuk terus menyembah Tuhan dan katakan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Haleluya. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia-Mu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari lebih lagi saudara, katakan dengan iman. Come on. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Biar musik saja, mari sama-sama kita sembah dalam roh saudara. Mari berbahasa roh dengan kuat.
yang menyediakan setiap yang kita perlukan. Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan bagi setiap kami. Haleluya. Mari angkat tanganmu saudara, lebih lagi dengan iman. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Jesus, Jesus. Hamba Tuhan yang terus memberkati setiap kami, sehingga kami tidak pernah berkekurangan. Haleluya. Kami bersyukur. Mari berbahasa roh bersama-sama saudara. Ya, syaralabaralabara. Alami hadiratnya, apa yang memerlukan pertolongannya. Saat ini terima pertolongan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dirabakan hayasande. Diaralab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 arrabaralabarr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 a
Haleluya. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian kemuliaan, bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku.
kan kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesusku, tiada yang seperti-Mu Yesusku, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan Jesus. Jesus. Janji-janji dinyatakan oleh setiap kita. Haleluya. 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 Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Kami bersyukur buat semuanya Bapa. Kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat. Itu semua karena kasih-Mu atas setiap kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan yang berkati, Tuhan yang memperhatikan setiap umat-Mu Tuhan. Apapun kondisi mereka saat ini, kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga bersatu hati berdoa untuk Gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan beserta ketiga wakilnya, Bapak Pendeta Daniel Arif, Bapak Pendeta Kamarga, Bapak Pendeta Joni Lumanto. Tuhan yang memberkati setiap pemimpin kami, Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan yang berlimpah atas pemimpin kami, Tuhan yang berikan kesatuan hati agar mereka terus membawa setiap umat-Mu masuk dalam rencana-Mu Bapa, lewat visi yang Tuhan sudah berikan atas setiap pemimpin kami. Tuhan yang berkati semuanya Bapa. Terima kasih buat keluarga besar mereka juga, Tuhan jagai semua dalam lindungan Tuhan. Kami terus juga bersatu hati berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan yang berkati Tuhan atas pemimpin kami ini, Tuhan yang urapi mereka, Tuhan yang memberkati biar mereka terus membawa bangsa kami ini masuk dalam terobosan-terobosan, masuk dalam transformasi Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berikan hikmat atas presiden kami dan wakil presiden kami. Dan Tuhan yang berikan unity untuk terus maju bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga setiap jajaran dari pusat sampai ke daerah, buat TNI, Polri, Tuhan yang memberkati, biar semuanya bersatu hati Tuhan membawa bangsa kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih, kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu, biar Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan yang memberkati, biar firman yang disampaikan bisa bertumbuh dan berbuah lebat
di dalam setiap kami. Dan biar iman kami terus dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dan akan saya beri tema daya tarik yang mematikan. Kita akan membaca dari kitab Yosua pasal 6 dari ayat 17 sampai dengan 19. Yosua pasal 6 judul perikopnya adalah jatuhnya Yeriko. Ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Amin. Jadi sewaktu Yosua dengan seluruh bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian, Yosua dengan jelas memberi satu instruksi. Yosua dengan jelas memberi satu arahan dan peringatan kepada seluruh bangsa Israel dan prajurit-prajuritnya. Nanti sewaktu kita masuk ke kota Yeriko, kita akan menemui barang-barang yang indah, barang-barang yang bernilai, barang-barang yang berharga. Dan barang-barang tersebut akan menarik hati kita. Barang tersebut akan memikat hati kita. Tetapi seluruh barang-barang itu harus dimusnahkan. Jangan coba-coba untuk menyimpannya. Jangan coba-coba untuk mengambilnya. Jadi Yosua dari awal sudah mengingatkan, memperingati, memberi arahan, dan memberi instruksi bahwa nanti akan menemukan barang-barang yang indah, barang-barang yang memikat hati kita. Tetapi jangan coba-coba untuk memiliki atau mengambil barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadi. Barang-barang apa yang Yosua maksud? Tertulis di ayat 19, segala emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi. Mungkin di kota itu banyak ukiran, patung-patung atau ornamen-ornamen yang indah yang terbuat dari emas, perak, tembaga, dan besi. Walaupun semuanya indah dan bagus, tapi semuanya harus dimusnahkan. Setelah Yosua memberi peringatan dan instruksi tersebut, maka bersoraklah bangsa itu sambil meniupkan sangkakala. Maka runtuhlah tembok. Lalu Yosua dengan seluruh bangsa Israel merebut dan masuk ke kota Yeriko. Sesudah itu apa yang terjadi? Mari kita lihat Yosua pasal 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena siapa? Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada zaman itu masih bisa terjadi juga pada zaman kita sekarang. Jadi melalui ayat-ayat yang baru saja kita baca, Tuhan sedang mengingatkan kita, kalau kita menemukan barang-barang yang kelihatannya bagus, barang-barang yang menarik hati kita, atau sesuai yang memikat hati kita, atau hal-hal yang kelihatannya enak, hal-hal yang kelihatannya bagus dan nikmat, hal-hal yang kelihatannya menyenangkan, atau hal-hal yang memikat hati kita, belum tentu semua itu diizinkan Tuhan untuk kita miliki dan kita lakukan. Ingat, tidak semua yang menyenangkan itu boleh kita lakukan. Ingat, tidak semua yang menarik itu boleh kita miliki walaupun kita mampu. Ada banyak di dunia yang menarik dan memikat hati kita, tetapi pada akhirnya ujung-ujungnya bisa merugikan kita. Ujung-ujungnya bisa mencelakakan kita. Bahkan ujung-ujungnya bisa membuat kita jatuh
di dalam dosa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan mempunyai standar hidup. Yang penting nikmat dulu, yang penting senang dulu, yang penting fun atau happy dulu. Semuanya itu belum tentu dikehendaki Tuhan. Bagi bangsa Israel dan kitab Yosua pasal 7, daya tarik yang mematikan adalah emas, perak, tembaga, dan besi. Bagi Hawa, daya tarik yang mematikan adalah buah yang terlarang. Kelihatannya memikat dan enak, tetapi sesudah dimakan mendatangkan maut. Bagi Lot, daya tarik yang mematikan adalah Sodom dan Gomora. Bagi Yudas, daya tarik yang mematikan adalah 30 keping perak. Bagi Simson, daya tarik yang mematikan adalah rayuan Delilah. Sekarang ada 3 hal dampak dari daya tarik yang mematikan. Sebetulnya lebih, tapi hari ini saya hanya mau bahas 3 saja. Yang pertama adalah orang yang tertarik atau jatuh di dalam daya tarik yang mematikan tidak bisa berpikir secara normal atau sehat. Tidak bisa berpikir secara jernih. Akal sehatnya sudah error atau hang. Logikanya sudah tidak jalan lagi. Tidak bisa fokus lagi. Karena apa? Yang dilihatnya, yang dipikirannya hanya itu daya tarik yang mematikan. Mari kita lihat Yosua pasal 7 ayat 20 dan 21. Sebuah proses bagaimana seorang yang bernama Akan bisa jatuh atau terpikat dengan daya tarik yang mematikan. Ayat 20, lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Ayat 21 perhatikan. Aku melihat di antara barang-barang jarane itu jubah yang indah, buatan Siniar, 200 shekel perak dan sebatang emas yang 50 shekel beratnya. Aku mengingininya, kepingin, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Jadi orang yang terjerat dalam daya tarik yang mematikan itu ada satu proses. Yang pertama melihat, terus melihat. Dan yang kedua kepingin. Dan yang ketiga dia mengambil atau bertindak. Jadi jangan bilang, wah Pak, saya khilaf. Sewaktu saya merenungkan proses-proses ini. Pertama melihat, kepingin, dan mengambil. Itu daya iblis ini yang polanya ya cuma itu saja dari dulu. Tetapi efektif. Coba kita lihat Kejadian pasal 6. Bagaimana Hawa terpikat dalam daya tarik yang mematikan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon baik itu dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Hawa kepingin. Karena memberi pengertian, lalu dia mengambil dari buahnya. Dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ini adalah tipu muslihat iblis yang dilakukan dalam kejatuhan dosa pertama manusia. Terjadi lagi di Yosua pasal 7. Dan terjadi lagi di zaman sekarang. Pola iblis atau modus operandi iblis dari dulu sampai sekarang ya itu saja. Herannya masih banyak anak-anak Tuhan yang berjatuhan dari pola iblis yang sama. Jadi mari kita periksa apa yang kita lihat, apa yang kita pingin, dan apa yang kita ambil atau perbuat. Jangan-jangan kita sudah terjebak dari pola tipu muslihat iblis yang kuno tetapi efektif. Sekarang kita mau melihat siapa itu Akan. Akan adalah seorang yang lahir di padang gurun, jadi generasi yang kedua. Akan seorang prajurit, seorang warrior, seorang fighter sama seperti Yosua dan Kaleb. Akan adalah seorang yang mengalami dan melihat mujizat Tuhan. Sewaktu bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, airnya sedang meluap. Tetapi sewaktu para imam mulai mencelupkan kakinya, airnya itu surut. Akan melihat dan mengalami itu. Akan juga melihat mengalami bagaimana tembok Yeriko itu rubuh. Sejarah menulis
tinggi dari tembok Yeriko kurang lebih 12 meter dengan ketebalan 7 meter. Hanya dengan doa, pujian dan penyembahan tembok itu hancur dan roboh. Bukankah itu mujizat dan kuasa Tuhan? Akan mengalami dan melihat dahsyatnya Tuhan yang dia sembah. Akan mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi Akan ini bukan seorang yang sembarangan atau orang yang lahir kemarin. Orang sehebat dan serohani Akan saja masih bisa terjerat dalam daya tarik yang mematikan. Tetapi sekali lagi, kalau orang yang sudah jatuh dan terjerat dalam daya tarik yang mematikan, sudah tidak bisa berpikir secara normal dan sehat. Saya percaya akan memiliki masa depan yang diberkati Tuhan. Mungkin istrinya sudah menasihati dia. Mungkin anak-anaknya juga sudah mengingatkan dia. Tapi sayangnya akan sudah tidak bisa berpikir secara jernih, maka jatuhlah dia di dalam daya tarik yang mematikan. Mari kita naikkan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu, tak ada yang tersembunyi bagimu. Jadi pertama, kalau orang jatuh dalam daya tarik yang mematikan, maka tidak bisa berpikir secara normal dan sehat. Kedua, kalau orang terjerat dalam dalam daya tarik mematikan, akan terjadi banyak korban. Sekarang kita melihat Yosua pasal 7 ayat 4 dan 5. Ayat 4, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang di bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang Ai. Ayat 5 tolong perhatikan. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira berapa? 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Shebarim. Dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Sekarang kita melihat ayat 24. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu. Anak-anaknya yang laki-laki. Sekarang berapa anak laki-lakinya Akan? Di sini ditulis bahwa anak-anaknya yang laki-laki itu jamak, bentuk jamak. Mari kita sepakat saja anak laki-lakinya Akan itu 2. Tadi 36 orang ditambah 2 anak laki-laki Akan menjadi 38 orang. Dan perempuan. Di dalam bahasa Indonesia tidak begitu jelas. Tapi dalam bahasa Inggrisnya tertulis daughters, jamak, plural. Jadi kita sepakat saja anak perempuan Akan itu 2. Jadi 36 ditambah 2 anak laki-laki ditambah 2 anak perempuan menjadi 40. Lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya itu tidak kita hitung. Dan segala kepunyaannya termasuk istri Akan. Sekarang pertanyaannya berapa istri Akan? Mari kita sepakat saja istri Akan 1. Ya, jadi 40 ditambah 1, 41 orang. Lalu semuanya itu dimusnahkan di lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semua itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Jadi gara-gara 1 orang Akan yang terjerat daya tarik yang mematikan, yang menjadi korban 41 orang. Biasanya kalau orang kita tegur atau kita nasihati yang telah jatuh dalam daya tarik mematikan, responnya atau jawabannya lebih galak. Mereka akan berkata, tolong Bapak jangan ikut campur, alias mind your own business. Mereka suka bicara begini juga.
This is my life. Saya yang lakukan, nanti apa yang terjadi biar saya yang pikul. Tapi pengalaman saya, kalau orang yang sudah jatuh di dalam daya tarik mematikan, tidak sesederhana itu. Akan terdapat banyak korban dalam kasus, akan ada 41 orang menjadi korban. Biasanya kalau orang yang jatuh di dalam daya tarik yang mematikan, keluarga atau orang-orang terdekat ikut menjadi korban. Saya ingin memberi kesaksian. Saya mengenal seseorang dari kecil, kami besar bersama. Saya menikah, dia juga menikah. Teman saya ini orangnya baik sekali, orangnya alim, hidupnya tidak macam-macam, tidak berjudi, tidak merokok, tidak dugem, tidak berpesta pora. Akhirnya saya menikah, dia pun juga menikah, dia dikaruniai 2 orang anak. Singkat cerita, satu hari teman saya ini ketemu dengan mantan pacarnya sewaktu mereka berpacaran waktu di masa SMA dulu. Lalu teman saya ini bilang kepada saya, "Lim, akhirnya saya ketemu dengan soulmate-nya saya." Saya dengar begitu tentu sedikit marah. Apa-apaan soulmate? Soulmate. Kamu ini sudah menikah dan punya 2 anak. Istri kamu adalah soulmate-nya kamu. Dan kamu harus bertanggung jawab atas istri dan kedua anak kamu. Seperti yang saya katakan, kalau seseorang sudah jatuh dalam daya tarik yang mematikan, sudah tidak bisa diajak bicara. Pikirannya sudah tidak waras lagi. Akhirnya teman saya ini memutuskan untuk meninggalkan rumah, meninggalkan istri dan kedua anaknya, hidup berdua di satu kontrakan. Masih bicara dengan saya begini, "Lim, walaupun hidup saya tidak semewah seperti sebelumnya, tetapi karena kita hidup berdua, hidup kami seperti di surga." Keluarga, orang tua, teman-teman menasihati dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan tidak baik, tapi tidak digubris. Teman saya ini anak laki-laki tunggal, dia rela meninggalkan usaha keluarganya agar dia bisa hidup dengan selingkuhannya. Padahal orang tuanya sudah menyiapkan usaha untuk teman saya ini. Saya terus menasihati dia. Mungkin dia juga sudah capek dinasihati. Akhirnya dia ngomong begini, "Lim, sudah cukup. Kamu jangan urusi persoalan kami. Apapun yang terjadi, saya pikul akibatnya." Apa yang terjadi? Tidak lama hubungan mereka putus, hanya tahan 2 tahun saja. Saudara tahu kenapa perempuan itu meninggalkan teman saya? Karena teman saya sudah tidak lagi ada duit, alias bokek atau bolui. Teman saya ini mengalami stres berat sampai depresi dan rasa malu yang luar biasa. Satu hari kami dikabari dia overdosis dan tidak tertolong lagi. Akhirnya dia meninggal. Jadi daya tarik yang mematikan ini bisa mengakibatkan kefatalan dan banyak yang menjadi korban. Satu lagi saya mau menceritakan. Bisa tolong ditampilkan foto seorang senator John Edwards. Menurut saudara dia ganteng gak? Yang pasti dia lebih ganteng daripada saya. Siapakah senator John Edwards? Dia adalah seorang pengacara yang menjadi senator di Amerika, di negeri bagian North Carolina dan dari partai Demokrat. Pada tahun 2008 dia mencalonkan diri untuk ikut dalam kampanye untuk pemilihan presiden Amerika Serikat. Senator Jonathan Edwards, seorang yang pintar, memiliki pengetahuan politik yang sangat luas, pandai berbicara. Dan kalau sudah mulai berbicara di podium, dia memiliki daya tarik tersendiri. Sampai dijuluki the charming senator, senator yang menawan. Sebetulnya di awal-awal dia berkampanye, polling mengatakan dia unggul dari senator Barack Obama. Ini dari segi karir politiknya, dari segi keluarganya. Dia memiliki seorang istri yang sangat mendukung dia. Dan bersama istri yang bernama Elizabeth Anania,
Mereka berdua sudah menikah selama 33 tahun dan dikaruniai 5 orang anak. Seorang veteran perang senior yang bernama Senator John McCain, sekarang sudah almarhum. John McCain orang yang sangat dihormati di dalam peta politik Amerika. Dia berkata begini, Jonathan Edwards, he will be the next president of America. Jonathan Edwards diprediksi akan menjadi presiden Amerika. Apa yang terjadi? Suatu polling dia sedang tinggi-tingginya, dia merekrut seorang wanita yang bernama Real Hunter dan dijadikan ketua tim kampanyenya. Latar belakang dari Real Hunter juga ada sisi gelapnya. Pada masa mudanya, dia pernah menjadi penari striptease. Akhirnya, Senator Jonathan Edwards yang diprediksi akan menjadi presiden Amerika Serikat jatuh di dalam daya tarik yang mematikan, yaitu berselingkuh dengan ketua tim kampanyenya yang bernama Real Hunter. Karir politiknya jatuh. Istri Jonathan Edwards menderita breast cancer, kanker payudara. Dan 2 tahun kemudian istrinya meninggal dunia. Bisa bayangkan keadaan anak-anaknya pasti syok dan berantakan. Jadi sewaktu Jonathan Edwards berselingkuh dengan ketua tim kampanyenya, dia sudah kehilangan arah, tidak bisa dinasehati. Bahkan prediksi Senator John McCain memprediksi bahwa dia adalah he will be the next president of America. Karena sudah tidak bisa berpikir secara sehat, maka karir politiknya langsung hancur. Istrinya meninggal karena kanker payudara dan rumah tangganya berantakan. Begitu banyak korban yang terjadi. Banyak cerita-cerita orang yang berhasil. Lalu akhir-akhir ini kita sering mendengar from zero to hero. Tapi apa yang dialami Jonathan Edwards itu sebaliknya. From hero to zero. Karena terpikat atau terseret dengan daya tarik mematikan. Terakhir atau yang ketiga, dampak dari daya tarik yang mematikan adalah kehilangan penyertaan Tuhan. Mari kita baca dari Yosua pasal 7 ayat 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku, ini huruf besar, berarti kata Tuhan, tidak akan menyertai kamu lagi. Jika barang-barang yang dikhususkan itu kamu punahkan dari tengah-tengah kamu. Ini seram sekali. Siapa di sini berani berkata saya berani hidup tanpa penyertaan Tuhan? Ada yang berani? Saya tidak berani. Mari di hari-hari yang terakhir ini kita berhati-hati dan berjaga-jaga. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sewaktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami yang namanya justification, pembenaran. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Lalu kita akan masuk dalam proses untuk dimurnikan. Dan kita akan mengalami yang namanya sanctification atau pengudusan. Kita masih dalam masa proses periode ini. Mari kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar seperti tertulis dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
dengan mengandalkan Roh Kudus dan pertolongan dari Roh Kudus, kita jaga dan pelihara keselamatan kita. Karena Jesus is coming bukan soon, but Jesus is coming very soon. Kita akan terangkat, kita akan mengalami yang namanya glorification. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, melalui firman-Mu kami diingatkan dan dinasehati bahwa betapa bahayanya jerat daya tarik yang mematikan. Roh Kudus tolong setiap kami agar kami terus mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Supaya sewaktu Engkau datang di awan-awan permai untuk menjemput kami semua sudah siap seperti 5 gadis yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagi